Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah keajaiban salawat dari teman-teman kita yang bertestimoni ini. Sebelumnya, saya ingin berpromosi dulu, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mempunyai buku ini, buku Sholawatan Aja jilid 2 dan yang jilid 1, silahkan teman-teman order ya. Ordernya kemana? Ke sini, ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Nah, bagi teman-teman yang membeli jilid 2 ini, saya kasih gratis satu tasbih digital ya. Bagi teman-teman yang beli jilid 2, saya kasih gratis satu tasbih digital. Oke, dan teman-teman, saya juga menjadikan tasbih digital yang ada lampunya seperti ini. Ini ada kotaknya ya. Kotaknya itu dibuka. Kemudian ini dia. Nah, ini ada lampunya seperti ini. Nah, teman-teman order ya, ini dijual, bukan bonus ya. Ini teman-teman bisa order, bisa beli dari saya. Dan oh ya, saya juga punya air salawat. Ini yang ukuran 2 liter, kemasannya kayak gini. Yang ukuran 1 liter kemasannya kayak gini. Jadi teman-teman, saya menyediakan air salawat untuk pengobatan penyakit. Jadi air salawat itu apa? Air salawat itu adalah air yang ada di rumah saya. Saya bacakan Al-Fatihah, ayat kursi dan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian saya bacakan bacaan salawat dengan sampai ribuan kali. Ya, saya zikirkan lalu saya tiupkan pada air ini. Dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang sudah terbantu sembuh penyakitnya setelah setelah membeli air salawat dari saya. Jadi teman-teman yang mungkin punya penyakit kronis seperti gagal ginjal atau misalnya seperti sakit stroke, sakit kepala, sakit liver, sakit macam-macam deh. Ada juga sakit asam lambung. Pokoknya sakit-sakit yang sudah memang susah disembuhkan, teman-teman bisa nanti mengobatinya dengan pengobatan alternatif menggunakan air salawat ini. Dan bagaimana cara ordernya? Bisa teman-teman order di Tokopedia dengan nama tokonya Mukhlis Duri ya, dan juga di WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, saya tunggu ordernya di WA tersebut. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, mari kita dengarkan sama-sama testimoni dari teman kita yang bertestimoni berikut ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, boleh dikenalkan dengan siapa Apa dan kabar? di mana, Bu? Ibu ini di Garut, Jawa Barat. Oke. Ibu kasih namanya jangan asli aja ya, Oke, biar terserah Ibu lah, Mona. Kutia aja. Oke, Ibu boleh diceritakan Ibu katanya punya keajaiban salawat. Awal mulai Ibu mengenal salawat sampai Ibu mengalami keajaiban, boleh Ibu ceritakan, Bu? Ini Pak Ustadz, emang Ibu dari dulu, dari pertama Ibu tahu sholawat Jibril, emang yang tahunya cuman sholawat Nabi aja gitu ya, yang biasa Ibu didawamkan, cuman nggak terlalu banyak kayak dari Pak Ustadz itu. Sholawat Jibril Ibu coba beli bukunya dari Gramedia dulu itu. Beli buku, emang beli bukunya dari tahun 2021 Ibu beli bukunya, terus Ibu dipelajari. Setelah dipelajari Ibu didawamkan, cuman didawamkan itu Ibu enggak kesatunya enggak istiqomah lah, cuman 1.000 sampai 5.000 gitu. Tapi alhamdulillah di sholat tahajud Ibu didawamin terus, tapi nggak nyampe 10.000, nggak nyampe 15.000, paling nyampe 5.000. Itu pun kalau misalkan 10.000, 15.000 kadang-kadang Pak Ustadz ya. Oke. Tapi keajaibannya lebih bagus daripada sholat duha. Kalau memang Ibu kalau sholat duha sering didawamin, dapat 10.000, 15.000 gitu. Tapi jauh lebih bagus dari tahajud Pak Ustadz. Nah, Ibu waktu keajaiban pertama Pak Ustadz ya, pertama Ibu nyoba apa namanya lah, bukan nyoba-nyoba ya, itu mah Ibu mah ini aja lah dikerjain gitu ya Pak Ustadz. Ceritanya Ibu baca sholawat Jibril,
yang 3.333 itu didawamin. Nah ceritanya ibu enggak nyadar gitu pas di ATM ibu mau ngambil uang, kok ada uang 5 juta kata ibu. Nah, nggak tahu ibu dari sholawat itu, nggak tahu dari mana, pokoknya itu ada uang 5 juta. Udah, ibu teh nggak di ini ditunggu-tunggu bisa ada yang nanyain atau gimana, ditanyain langsung ke bank, ditanyain langsung bikin rekening koran. Ibu teh ditanyain, ini ibu enggak, katanya ini uang ibu ada yang transfer, ini dari mana, kata ibu nanyain ke bank. Ini pokoknya ada uang ibu ini 5 juta. Nah ibu kaget gitu, Pak Ustadz ya, ibu kaget. Nah cuman ibu sayangnya ya itu nggak istiqomah Pak Ustadz, makanya memang benar-benar itu sholawat Jibril keajaibannya luar biasa itu yang Allah berikan gitu ya kepada ibu. Ya yang kedua kalinya Pak Ustadz, ibu walaupun ibu istilahnya mah nggak istiqomah, tetap kan baca gitu ya, didawamin cuman nggak banyak, cuman 1.000, paling nyampe 5.000. Ada lagi di ATM-nya 2 juta, Pak Ustadz. Ada lagi ceritanya, ibu mau ke ATM, nggak sengaja itu ibu ngelihat ke ATM, cuman mau ini kata ibu teh mau, kebetulan ibu punya amanah dengan bank ya Pak Ustadz ya. Gitu, ibu mau setor, ceritanya pas mau setor, kok di ATM ada 2 juta gitu. Ibu nggak nyadar lagi, itu nggak nyangka itu mungkin dari keajaiban dari sholawat gitu ya Pak Ustadz ya. Ditunggu lagi, bisa ada yang salah masuk gitu ya Pak Ustadz ya. Bisa ada yang salah masuk ataupun dari mana, ditunggu-tunggu sampai nggak pernah dipakai uangnya, nggak pernah diambil. Sampai ke beberapa bulan nggak disimpan terus. Tahu-tahu nggak ada yang nanya, ya udah aja diambil, dipakai sama ibu. Nah, karena keajaiban itu belum benar-benar ada istilahnya lah, kena tangan sendiri Pak Ustadz, makanya belum bikin testimoni ibunya gitu. Gitu Pak Ustadz. Nah, ibu sampai dapat 3 kali itu ATM terisi sendiri, yang 1 5 juta, yang 2 kali 2 juta Pak Ustadz. Nah, udah lama dari itu, dari 2021 sampai 2022, yaitu ibunya karena kurang istiqomah itu. Tapi kalau tahajud insya Allah gitu ya, tahajud mah insya Allah dilaksanain terus. Cuman kalau tahajud ibu biasanya gini Pak Ustadz, ibu nggak nyoba dari kata Pak Ustadz itu harus jam 1 ya, jam 1. Terus ininya yang kalau udah 2.000 terus minta gitu kan. Setelah minta yang 2.000 lanjut. Nah ibu belum nyoba itu teh Pak Ustadz. Cuman ibu kalau tahajud itu ngambilnya, yang pertama ibu bangun jam 2 itu ngambil sholat hajat, tahajudnya diakhirkan ya, tahajudnya sampai jam 3 gitu. Akhirnya sholawatnya cuma dapat 5.000, kadang 3.000, kadang 1.000 gitu Pak Ustadz. Nah akhirnya ibu karena istilahnya mah punya amanah Pak Ustadz ya, ibu teh mau menyelesaikan amanah. Kata ibu teh sekarang mah mau nyoba yang kata Pak Ustadz itu bilangnya tabu 1 gitu kan, ya, jam 1 harus bangunnya. Nah ibu bangun Pak Ustadz baru 2 malam kemarin sama malam tadi. Bangun jam 1:30 ibu langsung sholat tahajud. Enggak sholat hajat, enggak, langsung yang kata Pak Ustadz itu yang harus dikerjakannya sholat tahajud jam 1. Kebetulan ibu bangun jam 1:30. Setelah 1:30 langsung ibu kerjakan syukrul wudhu dulu. Udah syukrul wudhu langsung tahajud. Ambilnya ibu yang 8 rakaat Pak Ustadz, enggak ngambil yang 2 rakaat. Kata ibu teh biar lebih afdol gitu kan. Nah ceritanya yang kata Pak Ustadz itu ibu ikutin. Udah 2 malam kemarin sama tadi. Setelah itu Pak Ustadz kan ibu itu jualan sembako tadinya teh Pak Ustadz. Ibu teh kebetulan jualan sembako itu ibu boleh dikatakan bangkrut Pak Ustadz ya. Yang namanya persaingan bisnis gitu Pak Ustadz. Akhir timbulnya ibu punya amanah ke bank Pak Ustadz ya. Punya amanah ke bank, tapi alhamdulillah rezeki mah ada tiap hari juga gitu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah berkah rezeki dari sholawat Jibril itu yang didawam sama ibu. Alhamdulillah ada berkahnya Pak Ustadz. Cuman yang berkahnya lebih gede itu yang tadi ibu terima Pak Ustadz, langsung di tangan ibu sendiri Pak Ustadz.
Gimana Itu ibu ceritanya, Bu? pulang. Seperti apa ceritanya? Ceritanya gini Pak Ustadz, ibu pulang dari pasar tadi pagi, Mm-mm. tiba-tiba ada orang, ada tamu, memang tetangga ibu pribadi gitu kan, ibu tetangga dekat ibu. Dia tiba-tiba istilahnya boleh dikatakan saudara pun juga bukan gitu Pak Ustadz ya. Siapa orangnya yang namanya walaupun tetangga, ada yang langsung ngasih uang 10 juta langsung cash di tangan ibu pribadi Pak Ustadz. Ibu sampaikan Kak, nangis sujud ke Allah Pak Ustadz, saking apa namanya, ibu terharu ya Pak Ustadz, merinding dengan keajaiban sholat itu yang kayak Pak Ustadz, yang kata Pak Ustadz itu. Ibu sampai nangis Pak Ustadz, nangisnya teh gini Pak Ustadz, ya Allah, Allah sayang ke ibu, Allah benar keajaiban dari Allah, kata ibu, ya Allah, ya Allah, berkah sholawat yang dari Pak Ustadz itu syariatnya hakikatnya Allah Pak Ustadz. Oke. Ibu didawamkan, ceritanya dua malam itu tiba-tiba ada tamu ke rumah. Pas ke rumah ngobrol-ngobrol sebentar, bilangnya gini, kata ibu bilang gini, ibu katanya, ibu ini jualan, sekarang kebetulan ibu jualan masakan Pak Ustadz, warung nasi, akhirnya dari sembako pindah ke warung nasi. Oke. Dia bilang katanya, Bu, ibu cocoknya jadi dari warung nasi, kata ibu teh. Cuman ini, bilang ibu gini, iya Neng, kata ibu teh, ini ibu punya amanah belum selesai, ibu bayar katanya, boro-boro buat bayar, kata ibu teh, buat dapat makan juga udah alhamdulillah, udah syukur alhamdulillah, kata ibu teh. Udah bayar nih, ada di saya kasih uang 10 juta Pak Ustadz. Ibu sampai kaget Pak Ustadz, ibu asalnya ditolak, kata ibu. Neng, ibu buat apa ngambil uang 10 juta dari Neng, kan harus dibayar, ibu jangan banyak pikiran, sok aja uang pakai sama ibu. Ibu sampai terharu Pak Ustadz. Saya terharu Ustadz, katanya dia, jangan banyak pikiran, sok aja uang pakai, kalau misalkan ada ibu bayar, kalau nggak ada silahkan aja, saya ikhlas ridho ngasih ke ibu. Coba bilangnya gitu Pak Ustadz. Itu berkahnya keajaiban sholawat Pak Ustadz. Itu Ibu sebentar, sampai saya mau merinding. tanya Bu, Ibu dia datang ke situ sudah langsung bawa uang itu ya atau gimana? Enggak, pulang dulu Pak Ustadz. Dia pagi-pagi jam 7:30 tadi pagi. Ibu pulang dari pasar, baru juga ibu rehat pulang dari pasar, buka baju, ganti baju, ceritanya mah ibu duduk, dia manggil-manggil, ibu katanya, ibu kemana aja, langsung dia masuk, udah dipanggil sama ibu, sok masuk, kata ibu. Masuk, pas ditanya, ini Neng dari mana, gitu kan, itu masih mudanya, dipanggil Neng sama ibu, Neng dari mana, ini Bu, katanya, abis potong baju, mau abis memotong baju, katanya kegedean. Udah gitu, ngobrol sebentar gitu, ngobrolnya juga. Ya itu Pak Ustadz nanyanya gitu. Ibu katanya, ibu mah udah aja lah, cocoknya katanya jualan masakan, katanya. Iya Neng, ini teh ibu teh kebetulan punya amanahnya belum dibayar, kata ibu teh. Atuh Bu bayar, katanya. Iya, buat bayarnya dari mana? Boro-boro buat bayar, sekarang mah dapat makan juga udah alhamdulillah, kata ibu teh. Udahlah, katanya, ada di saya nih 10 juta, katanya. Ibu mau nggak? Kalau mau ini bawain, saya mau 10 juta. Neng, kata ibu teh, uang 10 juta itu dibayarnya dari mana? Kata ibu teh. Ya udah ibu jangan banyak pikiran, udah pakai aja uang itu mah, kalau misalkan ada ibu bayar, kalau nggak ada silakan aja pakai sama ibu, sok aja, katanya, ridho ikhlas, bilang gitu Pak Ustadz. Coba sampaikan ke dia, pulang lagi, ya Bu sebentar, nanti saya ambil dulu uangnya, kebetulan deket rumahnya, belakang rumah ibu gitu Pak Ustadz ya. Padahal itu tidak, ya dibilang saudara enggak, kenal pun juga belum berapa lama lah ibunya, soalnya kan di sini tempat di sini baru 13 tahunan, kenal dia belum begitu lama gitu kan, dari perumahan ibunya Pak Ustadz. Kenapa dia begitu baik sama ibu? Ibu tanya, ibu kenapa sih baik banget sama saya? Nggak tahu Pak Ustadz. Tiba-tiba itu mungkin dari keberkahan sholawat itu yang kata Pak Ustadz itu. Iya betul. Yang harus dikerjain. Mungkin harus dikerjain. Mungkin entah dia mau pingin balas jasa sama ibu pernah berbuat baik sama dia atau gimana, enggak ya? Enggak, Pak Ustadz, ibu nggak punya kebaikan ke dia, enggak. Cuman sehello aja, kalau kena biasa di rumah juga cuman sehello aja. Cuman dulu kalau misalkan lagi jualan, ibu
dia suka ke warung belanja aja, udah nggak pernah ibu punya kebaikan atau ke dia nggak punya kebaikan apa-apa Pak Ustadz. Oh gitu, berarti memang murni dari Allah ya. Ya itu mah mungkin keajaiban dari Allah Pak Ustadz, makanya ibu ini mah istilahnya mah harus lebih istiqomah Pak Ustadz, Iya. harus lebih khusyuk Insya ibadahnya Allah gitu kalau Pak ibu Ustadz. istiqomah. Makanya ibu suka, kan ibu paling suka, kalau paling suka ibu ngedengerin, suka di subscribe yang punya Pak Ustadz itu paling suka. Kalau yang lain ibu suka seperti Ustadz Yusuf Mansur, seperti Habib Nopel itu jarang ibu suka di subscribe. Kalau yang punya Pak Ustadz itu ibu sering dikasih subscribe-nya. Kalau yang baru-baru itu kan suka di TikTok dibuka, kalau setiap balik sambil tiduran ibu mau buka itu yang Ustadz dari apa namanya teh testimoni yang lain-lainnya ibu sering buka tiap hari, pokoknya mah buka Pak Ustadz. Dari tahun 2021 ibu beli yaitu bukunya, beli dari Gramedia, ibu dulu teh beli, kata ibu teh udah mau nyoba ibu mah gitu, mau didawamin betul bener-bener. Kalau yang kemarin di ATM ibu belum ngasih testimoni ke Pak Ustadz karena belum, istilahnya mah belum kena tangan sendiri, itu mah cuma lewat ATM gitu ya Pak Ustadz ya. Ini mah bener-bener keterima aku ibu pribadi gitu Pak Ustadz. Iya, itu baru 2 hari ibu tahajud seperti itu, langsung banyak salawatnya. Coba kalau tiap hari, mungkin ibu jadi kaya raya kali. Kalau tahajud insya Allah Pak Ustadz tiap malam tahajudnya mah insya Allah salawat ibu di ya waktu nggak tahajud yang ketinggalan. banyak. Itu Cuman kalau yang baca sholawatnya dari jam 1 malam cuma 2 malam, baru 2 malam Pak Ustadz. Iya, itu yang saya maksudkan tadi. Ibu kalau coba ibu baca salawatnya banyak setiap hari di waktu tahajud, mungkin ibu luar biasa peningkatan ibu gitu. Amin, amin, amin. Makanya insya Allah Pak Ustadz, semoga ibu sehat, juga Pak Ustadznya juga sehat. Amin. Yang ngasih apa namanya pencerahan buat ibu, alhamdulillah keterima Pak Ustadz. Makanya banyak yang testimoni ke Pak Ustadz bilangnya katanya apa sholawat nggak ada keajaiban kan gitu bilangnya. Itu mah yang nggak ada keajaiban karena dia lalai mungkin ngerjakannya Pak Ustadz. Iya. Lalai mengerjakannya. Kalau memang dikerjakan ku ibu ya dikerjakan ibu dengan benar-benar khusyuk gitu Pak Ustadz ya, khusyuk sampai nangis, sampai apa namanya teh merintih ke Allah. Nyatanya kan benar-benar keajaibannya ibu yang nggak nyangka Pak Ustadz itu. Iya. Nggak nyangka sedikit pun juga. Makanya yang suka kan Pak Ustadz kan bilangnya kan ada yang banyak yang testimoni kapan katanya keajaibannya. Ya iya kalau ditunggu nanya kapan-kapan mah ya itu mah ada, bukannya nanya kapan mau ada keajaibannya, harusnya mah kapan yang dikerjakannya yang lebih khusyuk, harusnya mah gitu, bukan Pak Ustadz kan? Iya betul Bu. Ibu di rumah sendirian? Kalau Ibu ada anak atau gimana? Apa, Ibu anaknya udah gede, ibu gimana? Alhamdulillah ibu usia sekarang ibu usia udah 57 tahun Pak Ustadz. Anak ibu paling bungsu baru beres kuliah Pak Ustadz. Tinggal sama ibu atau di kota lain? Tinggal sama ibu, tinggal satu lagi yang belum nikah, yang 3 mah udah nikah, kebetulan laki-laki semua Pak Ustadz. Oh. Makanya ibu alhamdulillah anak-anak udah pada kerja, yang 4-4-nya juga dengan yang bungsu alhamdulillah Pak Ustadz. Makanya tadi juga ke anak yang bungsu dibilangin sama ibu teh harus banyak-banyak bersolawat, sholatnya harus apa namanya tepat waktu, jangan lalai. Makanya dibilangin kayak yang kata Pak Ustadz Muklis, sholatnya jangan ketinggalan, harus apa namanya teh harus jangan lalai, harus tepat waktu. Nah makanya ibu lagi memperbaiki diri Pak Ustadz. Karena kesatunya ibu udah tua, keduanya ibu memperbaiki diri. Yang kata Pak Ustadz itu sholatnya jangan lalai istilahnya, ya alhamdulillah. Insya Allah Pak Ustadz melaksanakannya sholat begitu adan langsung udah ada di sejadah Pak Ustadz, walaupun lagi gimana gitulah insya Allah apa namanya teh dikerjakan langsung begitu ada langsung sholat. Apalagi kalau sholat subuh mah insya Allah nggak ketinggalan karena apa dari sholat tahajud terus langsung sampai subuh Pak Ustadz. Amin Masya Allah. Ibu terima kasih. Makanya Pak Ustadz. Kenapa Bu? Pak Ustadz sekali lagi Pak Ustadz merinding, ibu merinding Pak Ustadz. Uang keterima langsung pribadi uang 10 juta, uang merah semua Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi, ibu itu sudah rezeki dari Allah Pak Ustadz. Itu ibu udah nggak punya utang lagi, berarti udah lunas semua utang ibu. Kebetulan masih ada amanah Pak Ustadz.
masih ada amanah setelah ibu, kata ibu juga, setelah setelah usaha ibu bangkrut Pak Ustadz. Ibu bangkrut itu baru 5 bulanan, jualan ibu sembako baru 5 bulanan Pak Ustadz. Mungkin dari itu persaingan bisnis lah, yang namanya persaingan bisnis, yaitu ibu nggak nyangka ke siapa-siapa, yang namanya usaha pasti ada persaingannya mungkin Pak Ustadz ya. Oke. Nah setelah itu ibu sampai bangkrut, nggak punya modal, uangnya habis, barangnya habis, akhir timbulnya ibu punya amanah, yaitu ke bank masih besar Pak Ustadz, kurang lebih 300 juta lagi Pak Ustadz. Oke, mudah-mudahan ibu cepat melunasi dengan cara ibu tadi istiqomah amal kayak gitu tadi ya. Amin. Salawat, amin. salawat di waktu tahajud. Semoga ibu makanya ibu mau diterusin aja yang kata Pak Ustadz, bangun jam 1 malam insya Allah diterusin. Oke. Dan tadinya ibu cuman bangunnya dari jam 2, langsung kata ibu juga langsung sholat tahajudnya dari mulai jam 2:30 itu baca sholawatnya cuma 5.000 atau 3.000, kadang 1.000 gitu. Makanya sekarang mah benar-benar nyata Pak Ustadz mau dikerjain insya Allah. Semoga ibunya sehat. Amin. Bisa mengerjakannya dan dengan istiqomah Pak Ustadz. Karena apa? Udah istilahnya mah udah benar-benar keajaiban sholawat itu udah benar-benar ada di tangan ibu pribadi, keajaiban dari Allah gitu Pak Ustadz. Nanti kalau utang ibu udah lunas semua, ibu boleh testimoni lagi ya Bu ya. Ya, siap Pak Ustadz. Ibu mengucapkan terima kasih ke Pak Ustadz Muklis. Semoga Pak Ustadz Muklis sehat, panjang umur, berkah rezekinya lebih berlimpah. Amin. Testimoni yang lain-lainnya, semoga yang benar-benar itu Pak Ustadz yang mengerjakannya. Jangan bilang ini mah Pak Ustadz kapan testimoninya, ini mah Pak Ustadz belum ada keajaibannya, ya itu mah nggak lalai yang kerjakannya Pak Ustadz ya. Iya. Dan nyatanya kalau yang dikerjakan benar-benar khususnya benar keajaibannya itu bener cash, Allah ngasihnya cash Allah yang ngasihnya, enggak di besokan lagi, enggak cash langsung. Baru 2 malam itu Pak Ustadz, dari jam 1 ibu bangun jam 1 langsung tahajud. Ibu ngambil yang 8 rakaat dengan witir 3 rakaat, berarti 11 rakaat ibu. Setelah syukur wudu langsung sholat tahajud, langsung jam 1 sampai dapat ibu 12.000, kadang nyampe 13.000. Sekarang mah mau nyampe sampai dapat 15.000 atau 20.000 mau usah diusahakan. Masya Allah. Oke. Ibu terima kasih ya sudah mau berbagi cerita ya, Bu ya. Sama-sama. Pak Ustadz sama-sama. Terima kasih kembali. Ya, saya pamit dulu Bu ya. Kita pamit ya. Iya. Oke. Ya, makasih insya Allah Pak Ustadz. Nanti kalau udah beres nanti kita testimoni lagi. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, itulah tadi testimoni seorang ibu yang merasakan dahsyatnya selawat di waktu tahajud. Jadi teman-teman, saya mengajak nih teman-teman semua. Memang kalau kita hanya membaca selawat itu luar biasa. Kita membaca selawat aja udah luar biasa keajaibannya. Apatah lagi kalau kita memang mengkhususkan diri sholat tahajud di tengah malam, lalu kemudian memperbanyak selawat di tengah malam. Berapa banyak? Usahakan paling sedikit 10.000. Kalau bisa usahakan 20.000 di waktu tahajud. Bahkan yang lebih bagus lagi, usahakan nggak usah tidur 1 malam suntuk selawat dari tengah malam sampai subuh. Insya Allah kalau begitu, insya Allah pokoknya apapun masalahnya Allah selesaikan. Oke teman-teman, saya tunggu testimoninya yang lain. Kalau mau ngirim testimoni silahkan di WA dengan nomor 0812 771 62924, di WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.